再大你1億458。Halo Bradku, dengan Cakung di sini. Balik lagi dengan kami Santuy Mopi yang masih tetap siap siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu terus dalam kondisi terbaik. Amin. Film yang berjudul All for the Winner ini menceritakan seorang pemuda dari Cina yang merantau ke Hong Kong untuk bertemu dengan pamannya. Di sana, dia malah menjadi seorang penjudi handal yang bahkan bisa mengikuti kejuaraan dunia. Penasaran dengan jalan ceritanya? Mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, dan gaskeun! Film diawali ketika seorang pemuda asal Cina bernama Chow mendatangi rumah pamannya yang berada di Hong Kong. Tapi karena pamannya tak mau membukakan pintu rumah, Chow meminta bantuan polisi dan berkata kepada polisi kalau ada seorang pembunuh yang tinggal di rusun. Dia lalu menunjukkan foto pamannya dan mengatakan kalau orang tersebut adalah pembunuh yang sangat berbahaya. Sementara, paman Chow yang bernama Tat dikagetkan dengan kedatangan polisi bersama dengan Chow. Polisi lantas berusaha untuk menangkap paman Tat. Tapi karena kurangnya bukti, polisi pun pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergian polisi, paman Tat memarahi Chow atas apa yang barusan terjadi. Untuk menenangkan dirinya, paman Tat mencoba menyalakan sebuah rokok. Tapi dia tak bisa menemukan korek untuk menyalakan rokok itu. Anehnya, Chow bisa menemukan korek yang tersembunyi dalam sebuah toples. Dia juga bisa melihat seorang gadis kecil yang terjatuh di balik pintu. Menyadari kalau ponakannya memiliki kekuatan tembus pandang, paman Tat berencana menggunakan kekuatan Chow untuk berjudi. Beberapa waktu kemudian, paman Tat membawa Chow ke sebuah kasino untuk bermain tebak dadu. Dengan kekuatannya, Chow bisa mengetahui nilai dadu dan memenangkan banyak uang dari hasil taruhan. Dia telah menang 10 kali berturut-turut hingga membuat kasino itu hampir bangkrut. Agar tidak dicurigai oleh pihak kasino, paman Tat menggiring penjudi lain untuk memasang taruhan di posisi yang salah. Tapi karena ulahnya, penjudi lain menjadi marah dan berniat untuk menghajar paman Tat dan Chow. Setelah menghajar beberapa orang penjudi, mereka berencana untuk meninggalkan tempat itu. Tapi ternyata penjudi lain datang ke sana dan mengejar mereka. Mengetahui hal itu, Chow lantas kabur meninggalkan paman Tat dan menaiki sebuah mobil milik seorang wanita cantik yang sedang dikejar oleh beberapa mobil lainnya. Karena bensin mobil yang mereka tumpangi habis, Chow dan wanita itu berusaha untuk kabur. Chow kemudian bertanya kenapa wanita itu dikejar oleh banyak orang. Wanita itu pun menjawab kalau dirinya dikejar orang-orang itu karena telah membunuh bos mereka. Karena mereka telah terkepung, mau tak mau Chow dan wanita itu harus bertarung dengan para pengejar. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria bernama Billy yang merupakan teman dari wanita itu. Billy kemudian membantu wanita itu untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Setelah menghajar musuh-musuhnya, wanita itu lalu pergi bersama Billy. Chow yang jatuh cinta pada pandangan pertama kepada wanita itu lantas menanyakan namanya. Sambil melambaikan tangannya, wanita itu berkata kalau namanya adalah Yimong. Chow begitu terpesona dengan senyuman Yimong. Dia juga terpesona dengan tompel yang ada di ketek Yimong. Wah, iya. Sini. Sementara itu,
seorang mafia sekaligus penjudi bernama Mr. Hung sedang bertanding poker dengan seorang penjudi asal Taiwan yang bernama Mr. Chung. Dalam pertandingan itu, Mr. Hung berhasil mengalahkan Mr. Chung. Mr. Hung lantas berkata kepada Mr. Chung agar mempersiapkan dirinya dalam turnamen judi dunia yang akan dilaksanakan sebulan lagi. Tak lama kemudian, Yimong datang ke sana dan melaporkan kepada Mr. Hung kalau misinya telah selesai. Sedangkan Billy memberitahu Mr. Hung kalau ada seorang pemuda yang berhasil memenangkan banyak uang dari salah satu kasino milik kelompok mereka. Mengetahui hal itu, Mr. Hung memerintahkan anak buahnya untuk mengundang pemuda tersebut. 嗰幾萬人就唔夠嘅，不如呢個馬場搏一搏。醫生話知你個病要成10幾萬開刀。 Esok harinya, Pamantat dan Chow mendatangi lomba pacuan kuda untuk bertaruh. Chow memerintahkan Pamantat untuk memasang taruhan pada kuda nomor 7. Tapi Pamantat tak mempercayainya, karena menurut penilaian beberapa ahli, kuda tersebut tak berpeluang untuk menang. Pamantat pun memasang taruhan kepada kuda nomor lain. Tapi ternyata di pertandingan itu kuda nomor 7 memenangkan balapan. Setelah mengetahui kehebatan Chow, Pamantat lantas meminta Chow untuk menuliskan nomor kuda yang akan memenangkan pertandingan selanjutnya. Chow lalu menulis angka nomor 9 sebagai kuda yang akan memenangkan pertandingan. Sayangnya, Pamantat menerima tulisan itu secara terbalik dan malah memasang taruhan pada kuda nomor 6. Setelah itu, Chow menghampiri Bibi Luke dan Sing yang sedang bersedih karena kalah taruhan. Padahal, uang dari hasil taruhan itu mereka akan gunakan untuk biaya operasi anak Bibi Luke. Chow yang merasa kasihan, kemudian menggunakan kekuatan tersembunyinya untuk merubah angka pada kupon taruhan. Mengetahui kalau Chow bisa merubah angka pada nomor kupon, Pamantat lantas meminta Chow untuk merubah nomor miliknya. Tapi Chow berkata kalau jurus itu tak bisa digunakan terlalu sering. Setelah dia menggunakan jurus itu, maka kekuatannya akan menghilang selama 1 atau 2 bulan. Esok harinya, Sing membawa sebuah surat yang ditujukan untuk Chow. Ternyata, surat itu adalah undangan dari Mr. Hung. Pamantat lantas menjelaskan siapa sebenarnya Mr. Hung. Dia ingin Chow memenuhi undangan itu dan berharap Chow akan diterima menjadi anak buah Mr. Hung. Pamantat kemudian mengajarkan beberapa trik bermain kartu kepada Chow dan mendandaninya layaknya penjudi profesional. Singkat cerita, Chow pun datang untuk memenuhi undangan Mr. Hung. Di depan Mr. Hung, Chow menunjukkan beberapa trik kartu yang semuanya gagal total. Tak ingin berbasa-basi, Mr. Hung memberikan modal sebesar $500.000 kepada Chow untuk bermain dadu. Chow tak perlu mengganti uang itu jika dia mengalami kekalahan. Setelah memberikan uang tersebut, Mr. Hung memasuki sebuah ruangan untuk mengawasi setiap gerak-gerik dari Chow. Chow bermain dadu dengan 2 wanita bule. Tapi karena kekuatannya belum pulih, alhasil dia pun mengalami kekalahan yang memalukan hingga modal yang diberikan Mr. Hung habis untuk taruhan. Karena masih penasaran dengan kekuatan Chow, Mr. Hung lantas memerintahkan Yimong untuk memberikan modal lagi kepada Chow. Sementara, Chow yang telah mengetahui kalau Yimong bekerja untuk Mr. Hung menjadi senang dan seketika itu juga kekuatannya mendadak pulih. 3、6、大。 Permainan dimulai lagi di mana saat ini Chow dengan mudah mengetahui nilai dari dadu dengan ilmu tembus pandangnya. Dia pun dengan mudah mengalahkan kedua bule itu. Di sisi lain, Mr. Hung menyadari kalau Chow jatuh cinta kepada Yimong. Dia juga merasa terkesan dengan kekuatan yang dimiliki Chow. Sementara itu, Mr. Chung yang merupakan saingan dari Mr. Hung telah menerima laporan dari anak buahnya tentang kehebatan dari Chow. Dia pun bergerak cepat menghubungi Pamantat dan Chow serta membuat perjanjian kontrak dengan mereka. Dalam kontrak itu,
Chow akan menjadi perwakilan Taiwan dalam turnamen judi dunia. Jika Pemantat dan Chow melanggar kontrak tersebut, maka nyawa mereka tak akan selamat. Mr. Hung yang telah mengetahui kalau Chow telah dikontrak oleh Mr. Chung, lantas memerintahkan anak buahnya untuk menyerbu markas Mr. Chung. Dia juga memerintahkan untuk membunuh Chow dan Pemantat. Tak lama kemudian, anak buah Mr. Hung sampai di lokasi dan mulai menembaki orang-orang yang ada di sana. Saat nyawa Chow dan Mr. Chung sedang terancam, tiba-tiba Yimong datang ke sana dan membantu mereka melawan anak buah Mr. Hung. Ternyata Yimong adalah anak buah Mr. Chung yang disusupkan ke dalam kelompok Mr. Hung. Ketika mereka akan meninggalkan tempat itu, Yimong ditodong oleh Billy. Billy yang sebenarnya menyukai Yimong tak mempercayai kalau Yimong berkhianat kepada Mr. Hung. Pada suatu kesempatan, Yimong berhasil menembak kaki Billy dan pergi dari sana bersama Mr. Chung, Chow, serta Pemantat. Singkat cerita, turnamen judi dunia telah dimulai. Chow yang kini membela Taiwan dengan mudah melenggang sampai ke babak semifinal. Hal yang sama juga dialami Mr. Hung yang menjadi perwakilan dari Hong Kong. Sementara, hubungan Chow dan Yimong pun semakin dekat. Hampir setiap hari mereka menghabiskan waktu bersama. Chow bahkan memberikan sepasang anting mewah sebagai hadiah untuk Yimong. Untuk menjamin keselamatan Chow, Pemantat meminta Mr. Chung memerintahkan anak buahnya untuk mengawal Chow dan Yimong kemanapun mereka pergi. Chow yang merasa risih karena selalu diawasi oleh anak buah Mr. Chung meminta kepada Pemantat agar menghentikan pengawalan itu. Sedangkan Pemantat yang tak ingin terjadi apa-apa dengan keponakannya lantas mencari cara lain untuk menjaga Chow. Dia pun menemui seorang wanita kenalannya yang merupakan seorang pengawal profesional. Pemantat meminta wanita itu mengerahkan anak buahnya untuk melakukan pengawalan tersembunyi kepada Chow dan Yimong. Suatu malam ketika Chow sedang berkencan dengan Yimong di sebuah bar, tiba-tiba mereka mendapat serangan dari anak buah Mr. Hung. Untungnya, para pengawal wanita yang disewa oleh Pemantat berhasil menyelamatkan Chow. Tapi dalam peristiwa itu, salah seorang anak buah Mr. Hung berhasil menculik Yimong. Mengetahui Yimong telah diculik, Chow pun sangat terpukul hingga membuat kekuatannya kembali menghilang. Pertandingan semifinal pun terpaksa ditunda karena Chow tak mau bermain jika Yimong belum ditemukan. Pemantat berusaha untuk membujuk Chow. Namun semua itu sia-sia karena Chow hanya ingin Yimong kembali. Pemantat lantas membawa istri Sing yang bernama Ping untuk menyamar menjadi Yimong. Tapi hal itu tak membuat Chow menjadi lebih baik. Hingga suatu ketika, Chow melihat tompel di ketek Ping yang mengingatkannya kepada tompel yang ada di ketek Yimong. Setelah melihat tompel milik Ping, kekuatan Chow pun kembali lagi. Tapi konsekuensinya, Ping harus selalu menunjukkan tompelnya kepada Chow. Di pertandingan semifinal yang sempat tertunda, Chow harus berhadapan dengan wakil dari Amerika. Tapi karena kekuatannya telah kembali, otomatis Chow dapat melihat kartu lawan. Dari hasil terawangannya, kartu lawan lebih baik dari dirinya. Chow pun mencoba untuk menggertak lawan dengan mempertaruhkan semua uangnya. Strateginya berjalan sesuai rencana, di mana wakil dari Amerika memutuskan untuk mundur dalam permainan. Dengan hasil tersebut, Chow berhasil mencapai babak final untuk bertarung melawan Mr. Hung yang juga telah mengalahkan lawan-lawannya. Karena Ping harus selalu berada di dekat Chow, Sing yang merupakan suaminya menjadi cemburu karena merasa sudah tak diperhatikan lagi oleh Ping.
Sing pun berencana untuk meninggalkan Ping sehingga terjadi pertengkaran di antara mereka. Mengetahui hal itu, Chow yang menjadi biang masalah dari pertengkaran mereka memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan berencana kembali ke kampung halamannya. Setelah mengetahui kalau Chow telah pergi, Pamantat lantas menyuruh Sing dan Ping untuk mencarinya. Tapi setelah semalaman mencari, Chow belum juga ditemukan. Pagi harinya dengan terpaksa Pamantat harus menggantikan Chow dalam pertandingan judi. Pamantat telah bersiap menerima konsekuensi karena telah melanggar kesepakatannya dengan Mr. Chung. Sing dan Ping yang masih mencari Chow tanpa sengaja melihat salah satu anak buah dari Mr. Hung. Mereka lalu mengikuti orang itu sampai ke tempat Yimong disekap. Setelah itu, mereka pun membebaskan Yimong dan segera membawanya pergi dari tempat tersebut. Sementara pertandingan final akan segera dilaksanakan. Pertandingan itu akan berlangsung selama 2 jam, di mana pemain yang memiliki chip terbanyak akan memenangkan pertandingan. Tapi karena Chow belum juga hadir, maka Mr. Chung meminta kepada panitia agar permainannya diundur 10 menit lagi. Setelah itu, Mr. Chung memarahi Pamantat dan anak buahnya karena tak becus menjaga Chow. Karena waktu 10 menit telah habis dan Chow belum tiba di sana, maka panitia menganggap Chow menyerah dan hendak memberikan kemenangan WO kepada Mr. Hung. Tapi tiba-tiba, Bibi Luke datang ke sana dan mengatakan kalau Chow telah kembali. Tak lama kemudian, Chow yang ternyata tidak jadi pulang ke kampung halamannya memasuki tempat pertandingan. Sebelum pertandingan dimulai, Mr. Hung menghampiri Chow dan memberikan salah satu anting milik Yimong. Mengetahui kalau nyawa Yimong dalam bahaya, sontak kekuatannya kembali menghilang. Chow pun berniat untuk mundur dari permainan. Tapi ketika mengetahui kalau nyawa Pamantat juga sedang terancam, akhirnya dia pun melanjutkan pertandingan itu. Ketika permainan baru dimulai, tanpa diduga, Chow langsung mempertaruhkan semua uangnya. Hal itu membuat Mr. Hung langsung mundur dari permainan. Di permainan-permainan selanjutnya, Chow juga melakukan hal yang sama. Mr. Hung yang tak ingin mengambil risiko, mau tak mau harus mundur dari setiap permainan. Ternyata hal itu dilakukan oleh Chow untuk mengulur waktu. Saat permainan menyisakan waktu 15 menit lagi, Chow kembali mempertaruhkan semua uangnya. Jika hal itu terus berlanjut sampai akhir permainan, maka chip milik Chow akan lebih banyak daripada milik Mr. Hung, dan Chow akan dinobatkan sebagai pemenangnya. Tapi karena tak ingin terjebak oleh permainan Chow, akhirnya Mr. Hung juga mempertaruhkan semua uangnya. Setelah semua kartu dibagikan, Mr. Hung melihat kartunya dan mendapatkan kartu plus. Di lain pihak, untuk memenangkan pertandingan itu, Chow yang saat ini memiliki 3 kartu as harus mendapatkan 1 buah kartu as lagi. Tapi ketika dia melihat kartu terakhirnya, dia hanya mendapatkan kartu 3 sekop. Chow pun berusaha untuk merubah kartu miliknya menjadi as sekop. Tapi karena kekuatannya telah hilang, dia tak bisa melakukan hal itu. Di tengah keputusasaannya, Sing dan Ping datang ke tempat bertanding bersama dengan Yimong. Sontak hal itu membuat Chow senang dan seketika itu juga kekuatan Chow kembali lagi. Chow mencoba kembali untuk merubah kartunya. Dengan kepercayaan yang tinggi, dia pun membuka kartu itu yang ternyata masih tetap kartu 3 sekop. Alhasil Chow hanya mendapat 3 of a kind. Mr. Hung yang merasa telah memenangkan pertandingan, kemudian membuka kartu miliknya.
Anehnya, kartu yang dia pegang berubah menjadi kartu asekop hingga dia hanya mendapatkan high card. Dengan hasil tersebut, maka Chow berhak memenangkan pertandingan final itu. Tak terima dirinya kalah, Mr. Hung berkata kalau dia telah dicurangi. Dia lantas membuat keributan di tempat itu. Karena ulahnya, panitia memutuskan untuk menangkap Mr. Hung. Setelah itu, Chow menghampiri keluarganya dan meminta maaf karena telah membuat mereka cemas. Chow lalu menghampiri Yimong serta mengajaknya bersalaman. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita dari film yang berjudul All for the Winner, sebuah film spin-off dari seri Dewa Judi yang tayang di tahun 90. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah judi adalah satu-satunya jalan keluar bagi orang kepepet yang berpikiran sempit. Oke, brother santuy, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time.